Selat Hormuz tak ubahnya pembuluh darah jantung koroner yang membuat aliran darah menuju jantung dunia kini tersumbat, sehingga dunia pun terkena serangan jantung yang membuatnya berjalan terseok-seok kelimpungan. Sekitar 1/5 pasokan minyak dunia dari Timur Tengah diangkut melewati Selat Hormuz setiap harinya, dan banyak negara sangat bergantung pada pasokan ini. Ditutupnya Selat Hormuz oleh penguasa Iran sebagai jawaban atas serangan Amerika Serikat dan Israel ke negeri Persia, membuat negara-negara yang tidak terlibat perang pun terkena imbasnya. Harga minyak dunia melonjak naik, dan krisis energi global pun tak lagi bisa dihindari. Pemerintah Iran telah menetapkan tarif sebesar 33 miliar rupiah bagi kapal-kapal tanker pengangkut minyak yang ingin keluar dari Selat Hormuz. Amerika Serikat pun memblokade seluruh Selat Hormuz guna menekan Iran agar segera membuka selat yang telah menjadi salah satu urat nadi dunia. Tetapi blokade itu justru membuat krisis energi global semakin parah. Sebuah selat strategis yang dikuasai sebuah negara mampu membuat dunia halai-balai. Hal ini mestinya sudah diperhitungkan masak-masak oleh Amerika Serikat dan Israel sebelum mengambil keputusan untuk menyerang Iran. Tetapi kedua negara yang saling bersekutu itu tampaknya menganggap remeh kekuatan Iran. Namun jangan lupa, negara yang memiliki selat strategis di dunia seperti Selat Hormuz bukan hanya Iran. Indonesia juga memiliki beberapa selat yang sangat strategis. Salah satunya adalah Selat Malaka yang membentang di antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Lalu berlanjut ke Selat Singapura. Selat yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan ini telah lama menjadi pintu masuk sejumlah komoditas impor menuju Asia Timur, seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Jika Selat Malaka ditutup oleh pemerintah Indonesia, bila mana terjadi konflik, dunia pun akan diguncang krisis ekonomi yang sangat parah, sebab Selat Malaka memiliki cakupan yang lebih luas ketimbang Selat Hormuz. Bukan hanya kapal-kapal tanker minyak yang melintasi Selat Malaka setiap harinya, tetapi juga kapal-kapal pengangkut gas alam cair, bahan baku industri, dan barang-barang konsumsi yang merupakan produk manufaktur global. Selat Malaka telah menjadi pusat perdagangan maritim sejak kemaharajaan Sriwijaya sekitar 2000 tahun yang silam. Dan di era globalisasi sekarang ini, Selat Malaka meningkat statusnya menjadi salah satu maritim choke point terpenting di dunia karena sekitar 40% perdagangan global melewati Selat Malaka. Itu sebabnya, begitu Selat Hormuz ditutup oleh pemerintah Iran, dunia pun mengerling ke Indonesia. Sebagai maritim choke point, dalam konteks geostrategis, Selat Malaka merupakan jalur krusial yang mudah diblokir. Jadi boleh saja jika dunia pun khawatir dengan kemampuan pemerintah Indonesia yang sewaktu-waktu bisa menutup Selat Malaka atau memberlakukan tarif bagi kapal-kapal yang melintas di selat ini. Singapura dan Malaysia sebagai negara-negara yang berujung di selatan Selat Malaka memiliki kepentingan langsung terhadap Selat Malaka. Bagi kedua negara tetangga ini, stabilitas di jalur Selat Malaka dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara merupakan fondasi ekonomi nasional negaranya. Oleh karenanya, Malaysia dan Singapura secara konsisten menegaskan pentingnya kerjasama internasional untuk menjaga keamanan pelayaran dan kebebasan navigasi di Selat Malaka, sehingga terciptalah kerjasama trilateral antara Malaysia, Singapura, dan Indonesia untuk mengamankan Selat Malaka dari ancaman perompakan, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya. Selain Selat Malaka, Indonesia juga memiliki 3 selat lainnya yang juga merupakan choke point sangat penting di dunia, yakni Selat Sunda yang membentang antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kemudian Selat Lombok yang membentang di sebelah timur Pulau Bali, menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Flores dan Laut Jawa, serta Selat Ombai Wetar yang menghubungkan Laut Banda dan Laut Timor. Ketiga selat itu berfungsi sebagai jalur alternatif bagi kapal-kapal besar dari berbagai negara yang tidak bisa melewati Selat Malaka, baik karena choke point atau celahnya yang relatif sempit untuk kapal-kapal tersebut, atau karena kepadatan di Selat Malaka. Jadi, bila dibandingkan dengan Iran yang hanya memiliki Selat Hormuz, Indonesia memiliki 4 selat yang sangat strategis bagi perdagangan internasional. Namun sangat disayangkan,
bangsa Indonesia sendiri sering tidak menyadari akan posisi Indonesia yang sangat kuat di bidang geostrategis ini. Kesadaran ini dibangkitkan oleh Presiden Prabowo Subianto saat memberikan taklimat pada rapat kerja nasional Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo mengingatkan bahwa posisi Indonesia sebenarnya lebih strategis karena memiliki 4 selat yang menjadi andalan perdagangan internasional. Perang di Timur Tengah itu membuktikan satu selat Hormuz itu menentukan hidupnya banyak bangsa, menentukan harga minyak. Satu selat 33 mile, berapa itu? 60 kilo. Yang sekarang di kuncinya Hormuz itu dipegang oleh satu negara. Tapi sadarkah kita bahwa 70% kebutuhan energinya Asia Timur, 70% energi dan 70% perdagangan lewat laut Indonesia. Sadarkah kita bahwa Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar dan sebagainya itu laut Indonesia? Sadarkah kita betapa pentingnya Indonesia? Sadarkah kita betapa kuncinya Indonesia? 70% energi Korea, Jepang, Taiwan, Tiongkok, Filipina. Jadi saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa kita selalu jadi perhatian dunia. Ucapan Presiden Prabowo ini bukan sekedar bertujuan untuk membangkitkan kebanggaan nasional, tetapi juga untuk mengingatkan seluruh jajaran pemerintahannya agar bekerja sebaik-baiknya guna mengendalikan bangsa ini dengan tepat. Lebih dari itu, Prabowo juga ingin mengingatkan bahwa posisi Indonesia yang sangat penting dan strategis ini selalu menjadi incaran pihak asing yang ingin menguasai Indonesia dengan berbagai cara, termasuk melakukan politik divide et impera atau politik memecah belah bangsa agar bangsa Indonesia tidak bersatu. Politik pecah belah itu telah dibuktikan sejarah selama berabad-abad dan terus berlangsung hingga sekarang. Namun banyak orang Indonesia yang tidak sadar sehingga mudah terprovokasi atau bahkan menjadi kepanjangan tangan pihak asing. Praktek pecah belah itu semakin mudah dilakukan sekarang akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi digital, di antaranya dengan menebarkan disinformasi, fitnah dan kebencian melalui media sosial untuk membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Jadi saudara-saudara, ini fenomena, tapi ini ada di banyak negara. Tapi ini nanti akan saya jelaskan. Fenomena ini memang bukan 1-2 tahun, sudah ratusan tahun. Bahwa waktu kita diganggu, dijajah bangsa asing, selalu ada saudara-saudara kita dari bangsa kita sendiri yang juga mempermudah bangsa asing itu menjajah kita, merampok kekayaan kita, membuat kita budak. Itu saudara kita juga. Jadi ini bukan fenomena baru. Ini biasa, bibit-bibit dengki, iri, syirik itu bagian dari manusia. Kebencian, dendam, sakit hati, ini bagian, dan memang ada. Jadi kita tidak boleh istilahnya kaget. Yang sekarang jadi masalah sedikit adalah teknologi. Bahwa dengan sekarang teknologi, ya, dengan teknologi AI, kecerdasan buatan, dengan teknologi informatika digital, satu orang dia bisa punya 1000 account. Dia bisa beli alat-alat tidak terlalu mahal, yang dari 1000 ini bisa diperbanyak lagi seolah-olah. Jadi saudara-saudara, yang agak repot, mungkin 100 orang, 200 orang, mungkin 1000 orang, mungkin 5000 orang bisa bikin heboh. Ini namanya the echo chamber. Ada dalam pelajaran intelligence, itu ada, ya kan? Bagaimana mau merusak sebuah negara lain. Dulu kirim pasukan, kirim bom, sekarang tidak perlu. Mungkin dengan permainan sosmed, dengan fitnah, hoax, ya kan? Men of our time.